Oke guys, balik lagi bersama CS Saham dan di channelnya CS Story guys. Jadi gue update day 2 di tanggal 15 Juli 2026 ini ya. Sekali lagi disclaimer, Dior ya, ini pilihan saham gue. Gue cuma ngasih tahu progresnya aja dengan modal 4 jutaan lah ya, 3 juta sekian lah, udah dibulatin 4 juta. Ini gue mau coba ya strategi gue gimana cara jadi 10 juta gitu intinya guys, oke? Dan di sini gue mau coba ngasih tahu ke kalian bagaimana ya gue struggle ya, gue berjuang keras gimana caranya untuk supaya gue bisa mendapatkan profit yang konsisten tapi bisa untuk progres ya ke depannya, numpuk terus gitu guys. Jadi dan gue sekarang pegang prinsip gue anti cut loss guys, oke? Jadi gue anti cut loss, gue akan jual kalau udah untung, udah gitu aja guys ya. Mau itu saham gorengan atau apapun itu ya, kalau misalkan memang bisa dijemput, gue jemput, gue average down. Kalau misalkan gue ada modal, gue average down. Misalkan memang udah lama nggak kejemput-jemput nih, gue bakal average down ya kan. Kalau misalkan dia ada potensi buat naik, gue tunggu gitu aja guys, oke? Jadi karena gue udah ngerasa kalau misalkan saham ini gue cut loss terus, lama-lama gue akan yang namanya tergerus terus guys modal gue. Dan gue akuin itu, apalagi kita pakai margin atau pakai petir guys ya, udah pasti tergerus parah. Gue nyoba pengalaman pakai petir langsung 700.000 hilang guys. Nah itu ya. Jadi sekarang kayak gini porto gue guys. Di sini kita lihat kita masih ada balance 500.000. Dan di sini gue masuk ke APLN karena saham-saham ini APLN, terus apalagi tadi APLN, terus ada LAN juga, ada LAN nih, LAN, terus ada APLN tadi sama, udah itu doang. Sama BP itu masuk screener gue guys ya. Kalian kalau mau screenernya nanti gue share ke kalian, tapi kalau like-nya banyak ya guys. Ini screener nih, ada APLN masuk ya kan. Tadi gue trading juga di GDST juga, tapi nggak gue nginepin. Gue bukan trauma sih, gue punya pengalaman yang kalau misalkan di keep besoknya bisa turun gitu. Contohnya kayak ini ya. Jadi kalau untung udah kita amankan dulu modal kita. Contohnya kayak ini EPAK, ada VWCT ya kan. Untungnya guys, tadi yang kita kemarin ada ini kita pagi gimana tadi? Pagi nih misalkan. Nih. NTBK tadi guys, ya kan? NTBK tadi sempet naik guys. Jadi yang kita nyangkut di NTBK itu bisa keluar kita guys. Nih guys, ya. Jadi modal 1.200.000 cuma 2% doang kita ambil ya, dapat 26 ribuan lah. Jadi nih sempet naik pas di sini guys, nih, ya kan? Pas di 100.05. Tapi sebenarnya tadi di sini ada 100.06 guys. Jadi gue langsung jual aja, jadi buang ya. Untungnya gue jeli gitu, pas naik itu langsung gue amen, ganti gue sell. Tadinya kan gue 110 tuh, gue terlalu muluk-muluk kan, terus gue langsung aja 106 deh. Gue ganti 106, langsung match guys. Udah buang, amankan. Nah gue langsung banyak trading di saham-saham ini nih. Gue mau coba kasih tunjuk kalian ya. Ini APLN ini karena volumenya tinggi 40B, ini kemungkinan besok naik, kemungkinan, tapi gue nggak tahu guys. Yang jelas gue cuman berani beli saham ya, cicil sedikit dulu, misalkan dari 2 lot dulu lah, 1 lot 2 lot dulu gitu kan. Terus tadi kan gue sempet beberapa kali beli, tadi sempet di berapa tadi gue lupa ya. Pokoknya gue sempet beberapa kali beli lot guys ya kan, sampai akhirnya gue dapet di 138 ya. Jadi pertama misalkan gue beli misalkan satu dari sini nih, misalkan gue beli 140 nih, terus ternyata turun lagi nih 139 gitu. Akhirnya gue antri 138 gitu misalkan, terus turun lagi 136 gitu kan. Ya udah gue beli di 135 gitu. Misalkan nggak dapet ya udah 136. Akhirnya gue dapet average di sini guys.
gini. Jadi ini hasil daripada gue beli di nyicil ya, nyicil guys, 30.000 misalkan 2 lot 3 lot gitu. Nah jadi gue nggak berani banyak dulu sampai gue benar-benar paham dan tahu karakteristik dari si saham ini ya, daripada gue jeblok kan guys. Jadi nggak asik gitu lah ya nggak. Walaupun cuman rugi ya misalkan 1.000 perak gitu kan, 1.000 perak atau untung 1.000 perak kalau misalkan naik ya itu nggak masalah, yang penting kita ijo jual gitu aja guys ya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit, udah gitu aja guys, jadi simple. Terus kita lihat juga guys, di sini BP juga sama. BP gue yakin guys, yakinan gue dari mana guys? Keyakinan gue tuh dari order book, valuasinya segini 92B. Terus gue lihat dari riwayatnya guys, dia nggak bakal turun jauh di bawah ini. Oke, BP ini lagi trending lah istilahnya guys. Gue nggak terlalu banyak ngeliat grafik sekarang, walaupun kita lihat di sini ini average rata-rata mereka di segini guys. Ini hari ini ya, average rata-rata ada U, ada PD, XC. Nah ini retail, tapi U ini kayaknya bandar guys, kayaknya guys, U guys. Gue gak bisa bilang ya, karena frekuensinya dikit, lotnya gede guys, tapi nggak tahu ya. Di sebelah sini oke. Tapi di sini masih ada retailnya, ada XC, ada PD. Oke. Gue nggak tahu, kita lihat aja besok. Kemungkinan besok kalau masih akumulasi berarti nggak gerak kemana-mana ya, jelas ya udahlah gitu aja, santai. Ini kita jual di 149 guys. Kalau naik lagi ke atas gitu ya, kita udah antri jual juga. Pokoknya jangan lupa antri jual, takutnya kalian skip gitu ya, nggak sempet jual gitu pas lagi hijau, kalian lagi nggak pegang HP gitu, akhirnya kalian udah bisa kejual. Nah ini BWPT yang kemarin gue bener-bener kayak ya ngetes aja ini sebenarnya guys. Kemarin ya Epak masih kemarin nyangkut, belum gua apa-apain, belum naik juga hari ini. Kemungkinan besok naik ya, kalau tidak hari ini mungkin minggu depan guys. Pokoknya kalau dari retail ada frustasi gitu, biasanya di order book ini guys, ini di valuasinya masih 4B, masih lumayan gede lah. Biasanya di sini ini udah mulai agak banyak buy-nya. Ada buy juga 69 buy. Retail optimis ada di sini guys ya. Retail optimis juga. Nah sini kita lihat ada YP, NI ya kan. Oke. Mereka nggak pegang barang banyak guys. Kemungkinan nggak ada kemudinya nih, nggak ada supir ya. Siapa supir di sini guys? Gue nggak tahu ya. Apakah YP? Apakah ditinggal supir? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas XC, XL di sini, artinya retail udah pada putus asa guys, buang barang di sini. Nah ini saatnya, bentar lagi kalau ada supir yang masuk, supir broker yang masuk gitu ya, bisa ngerek ini naik. Tapi ini kita tinggal tunggu momentumnya sih guys. Oke. Pokoknya kalau di sini, di sebelah sini ada retail, broker retail kayak XC, apalagi ya, XC dan lain-lain lah. Kalian harus apal ya. Itu biasanya tinggal tunggu momentum aja guys. Udah ringan bebannya, tinggal tarik aja. Tunggu besok kali ya. PWCT juga sama, ini saham gorengan yang gua nyangkut karena gua BSJP, beli sore jual pagi. Ternyata pagi nggak naik ya, sama aja. Ini tapi ini lebih valuasinya lebih kecil ya, nggak sampai B ya, cuma 484M doang guys. Mungkin agak sepi, tapi nggak tahu kalau misalkan bandar nanti ini juga sepi banget guys. Sini XLXC juga udah mulai putus asa, mereka jual barang di harga 686 ya kan, putus asa mereka. Di sini sebenarnya sinyal bagus guys buat langsung ditarik lagi sama bandar ke atas gitu loh, karena udah ringan kan. Cuman ya sementara ini belum ada yang nampung barang. Ini siapa yang nampung barang ya? Kita mesti lihat di 2 hari ya. Kita lihat nih guys, YP guys yang nampung barang guys, AT sama AT ya, kita nggak tahu deh. Pokoknya Broksam mah gitu-gitu aja guys. Kita lihat Broksamnya aja guys ya. Kalau Kalbe ini, nah ini Kalbe ini gue beli Kalbe guys 400.000 doang.
Ini karena gue udah mantau Kalbe ini ya paling sekitar 4 hari lah kali ya. 4 hari 5 hari lah. Gue lihat Kalbe ini range paling bawahnya gitu di sekitar di angka 700-an guys. 705 lah paling rendah. Cuman tadi gue nggak tahu kenapa gue dapat harga segini, gue nggak tahu ya. Dapat 711 gue dapet ya guys. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti juga bakal ke 735 guys suatu saat nanti gitu. Jadi gue jadiin ini swing yang lumayan lah aman gitu karena gue biasanya note di sini guys. Gue catet nih low-nya berapa gitu. Jadi gue sudah tahu guys misalkan ini tuh low-nya berapa gitu. Udah di low nih ya udah gue beli gitu. Biasanya gue gitu sih. Di semua saham watchlist yang gue ini yang gue list guys ini banyaknya. Ini kalian research sendiri, yang jelas gue pilih saham ini berdasarkan yang ini aja guys. Misalkan kayak contohnya SIP ini, kita lihat valuasinya ada di 8B ya, value-nya. Terus dari segi lotnya ini banyak di atas 1000-an lah ya. Udah gitu aja guys. Itu saham insya Allah sahamnya liquid ya. Gampang masuk, gampang keluar guys gitu. Kalau di bawah itu gue nggak mau gitu, nggak mau trading di situ gitu intinya mah. Oke. Terus selanjutnya gue ada Koka. Nah ini Koka gue iseng aja. Koka nih gue feeling gue udah mantau kemarin Koka kan. Koka ini gue rasa dia apa ya, gorengan bandar juga nih. Jadi gue rasa dia bakal goreng lagi. Feeling bukan feeling ya, feelingmologi kali ya. Oke, kayak gini kita lihat. Oke. Di sini kita lihat XL ya kan, XL di sini ya kan. XL itu stock bid kan. Udah mulai pada cut loss lah di sini. PD juga yang nampung XA, YP, oke. Di sini kemungkinan nanti ya bakal meledak lagi. Oke. Emang hari ini lagi distribusi dulu guys. Jadi distribusi dulu kan. CXL malah Atlas mungkin besok masih distribusi gitu, tapi kita nggak tahu ya. Kalau besok akumulasi kita nggak tahu ya. We will see aja. Jelas kayak gitu nanti land tes doang. Nah, jadi history gue guys, sorry. Jadi keuntungan gue hari ini adalah hari ini guys, 15 Juli guys. Ini kayak segini guys. Oke. Di sini PRDRL saham IPO gue jual. Sempat gue tambah sedikit 100 ribuan kalau nggak salah sebelum dia arah kan. Dia sempet, nah dia tuh sempet ini guys. PRDL. Sorry PRDL. Nah ini belum masuk, tapi yang jelas tadi dia sempat naik PRDL ini. Ya sempat di sini guys tadi, sempat kayak sini dulu kan. Nah ini di sini gue sempat nambah muatan dulu guys sedikit guys, tapi baru gue jual arah guys. Gak apa-apa, santai aja karena gue masih ada ini dana 500 ribu ini paling gue tembak berapa lot buat nanti naik ke atas guys kalau misalkan arah lagi besok ya gitu. Intinya we will see aja kayak gitu. Oke, selanjutnya gue ada NTBK yang tadi yang gue bilang tadi sempet naik, akhirnya gue jual. Oke, sama Rans Rans ini gue trading berapa kali guys? 5 kali gue trading guys di Rans guys. Walaupun bukannya gue apa ya namanya, trading 5 kali kok cuman untung 12 ribu kan gitu. Ya emang karena gue main dikit guys. Gue main 100 ribuan doang ya. Gue main berapa? 2 lot, 3 lot kan gitu. Kan biasanya tuh kan saham Rans lagi volatil banget nih, lagi naik turun banget nih. Ya kan? Tadi pas naik turun itu gua ya masuk dikit-dikit guys. Sampai misalkan di sini nih. Tadi kan sempat di sini dulu nih. Nih set nih kan. Gua beli 232 ya kan. Terus gue jual 234 atau 236 gitu kan. Ini kadang 236 lah, terus gue jual lah. Terus lagi segini ya kan. Terus gue beli 238 ya kan. Terus jual 2 nih
238 terus gue jual 240 gitu atau 242. Gue nggak ngeh kalau misalkan dia naik sini bet. Gue nggak ngeh banget gitu dari sini guys. Baru nah sini baru gue mulai ngeh nih. Oh oke, kita trading lagi guys. Oke, trading lagi sini nih. Jadi tradingnya nggak langsung masuk guys, karena gue khawatir ya kalau langsung masuk gede gitu. Langsung masuk gede takutnya dia turun guys gitu loh. Turunnya blok gitu loh. Turun dibanting. Jadi gue masuknya dikit-dikit nih. Strategi kita tuh masuk dikit-dikit. Misalkan kita punya 100 juta nih, ya kita pakailah 50 juta atau 20 jutanya. Ya. Kalau misalkan gue ada 4 juta ya paling ya 1 juta 500.000 paling. Ya kan paling berani gitu. 500.000 ya kita bagi aja. Cepet gitu misalkan, ya kan. Karena kebetulan tadi di RDN gue sisa dikit ya, gue ya trading aja sisa sedikit ya bang, 30.000 gitu. Nah udah gini aja set. Akhirnya oke. Akhirnya gitu udah. Seru ya. Seru guys. Walaupun porto merah nggak masalah, jangan khawatir aja. Mental kita jangan kalah guys. Mental kita tuh rusak karena apa? Karena cut loss guys. Kata si legend Pak Fir ya. Fir legenda guys. Nah ini run sudah. Akhirnya GDST ini yang tadi gue sempet modal berapa tadi GDST guys. Di sini nih GDST. Nah, ini run nih GDST nih. Modal 100.000 1% doang guys. Ya udah gitu. Yang penting gue tadi GDST juga gue sempet cicil juga guys. Ya. Kan gue dapat screener ya kan. Dari screener ada GDST, gue masuk sini guys. Ya kan, gue udah masuk udah agak telat lah. Gue masuk 99 ya kan, tahu-tahu turun ya kan 96 94 ya, gue average down gitu kan. Average down gue ya berharapnya dia gitu loh, merah kan, jadi kayak merah kan. Gue 98 sudah average gue 99 kejemput di sini guys, malah naik terus. Malah naik terus. Ya udahlah, belum rezeki kita guys ya kan. Kita jual 99 tuh nggak apa-apa, takutnya kan kita main aman aja 1% 2% lah, oke lah, it's okay lah guys ya, kayak gitu. Terus tadi ada apa lagi tadi, ya runs lah, ini runs tuh, runs gue jual ya 1.000 gitu guys ya kan. Jadi kayak gitu guys. Oke, untuk hari ini paling kayak gitu aja. Nanti besok kita ini lagi, kita trading lagi, mudah-mudahan besok lebih cerah ya guys. Pokoknya win rate harus 100%, harus no cut loss ya. Gua nggak tahu, bodo amat guys kalau kalian bilang cut loss adalah risiko, gua bodo amat ya kan. No cut loss, tetap kita pakai strategi no cut loss, oke? Katanya do your research, jangan mentah-mentah kalian lihat porto gua langsung kalian ikut guys, jangan ya. Oke? Kayak gitu. Research sendiri guys, gue nggak rekomendasi saham-saham ini karena gue sendiri merah guys. Oke, gitu aja, see you on the next video guys, bye.